Shalom, damai di hati, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di hari ini, Selasa 29 Oktober 2025, dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya hari ini kita diberkati, dan karena itu mari kita memanfaatkan berkat Tuhan, kehidupan ini dengan beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, terpuji Engkau Tuhan Allah, Bapa yang senantiasa menganugerahkan kehidupan, keselamatan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Hari yang adalah anugerah Tuhan bagi kami, hendak kami isi dengan merenungkan firman Tuhan, sebab firman adalah pedoman kehidupan kami. Maka terangi hati dan pikiran kami semua dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 dituliskan demikian. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saudara, demikian bagian firman yang kita baca. Mari kita merenungkannya dengan tema kuasa kasih-Nya melampaui kuasa dosa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita merasa terbebani dengan kesalahan dan dosa di masa lampau, sehingga merasa tidak pantas menjadi alat Tuhan Allah? Nah, jika kita terus dihantui dengan rasa bersalah, mengakibatkan kita sulit keluar dari bayang-bayang masa lalu, dan hidup tidak berpengharapan, seakan hidup kita tidak berarti. Nah, memang kesalahan dan dosa akibatnya adalah penghukuman, karena Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Kau pernah merasakan situasi seperti ini? Sebagaimana bacaan Alkitab kita hari ini, menghadapi gejolak yang berkecamuk dalam hatinya karena dihantui oleh bayang-bayang maut, dosa, dan pelanggaran di masa mudanya, maka ia berseru kepada Tuhan Allah dalam pengakuan dosa dan permohonan agar mendapat pengampunan. Kesalahan dan dosa punya kekuatan yang besar atau sangat besar membebani hidup kita. Namun kuasa Tuhan Allah tetap lebih besar, dan Ia tetap ingat umat-Nya walaupun manusia sering melupakannya. Nah, Tuhan Allah tidak akan membiarkan umat-Nya terus terbelenggu dan dengan perasaan bersalah. Oleh sebab itu, bercermin dari pengalaman Daud, kita diajak untuk berani mengakui mengakui dosa kita. Jangan terjebak menyembunyikan dosa hanya karena takut terhina, takut terpojok dan tersingkirkan. Nah, jika mengakui dosa dan berkomitmen hidup dalam pertobatan, maka Tuhan Allah pasti akan mengampuni. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan Allah yang tidak berkesudahan dinyatakan, sebagaimana kita sering dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus adalah berkorban menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pengampunan yang dikerjakan Yesus Kristus memberikan bukti bahwa kasih dan rahmat dari Tuhan Allah melampaui kekuatan dosa. Sebagai keluarga Kristen, hendaknya kita jangan terkungkung oleh dosa masa lalu dan tenggelam dalam penyesalan, tetapi hendaklah kita berjalan menatap ke depan dengan penuh pengharapan, karena dosa telah ditebus oleh darah-Nya dan bersaksi tentang kasih setia Tuhan Allah yang lebih besar dari kuasa dosa. Marilah kita berjuang
untuk melakukan hal yang baik dan benar sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Kita dipakai oleh Tuhan Allah dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Lupakanlah apa yang Tuhan Allah suruh lupa. Kong ingat-ingat yang ia ingat orang beki. Sebab kuasa dosa tidak mampu menghambat kuasa kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk karya selamat-Mu dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau telah mengampuni kami dari dosa. Kami bersyukur dan karena itu kami mau hidup dalam ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami percaya kehidupan kami dibaharui dan tidak dibayangi oleh bayang-bayang masa lalu oleh karena dosa yang kami lakukan, sehingga itu menjadi cerat bagi kami dipakai oleh kuasa gelap, kuasa iblis untuk menjatuhkan kami. Tetapi kami bersyukur bahwa kami telah diampuni oleh Tuhan dari dosa kami, dan karena itu kami hidup baru sebagai anak-anak terang, hidup di dalam Kristus. Dan itu yang kami lakukan, kami cerminkan dalam kehidupan kami di tengah hidup pribadi, di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Sebab itu ya Tuhan, berkati kehidupan secara pribadi kami, biar kami selalu bertegun di dalam Tuhan, selalu hidup dalam pengharapan, hidup benar, termasuk dalam perjalanan kehidupan keluarga. Kami menjadi keluarga Kristen yang taat, keluarga Kristen yang baik, terjadi hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, suami dan istri, sanak saudara. Karena ternyata di mana hidup rukun dan damai, di sanalah berkat Tuhan ada. Karena itu ya Tuhan, kehidupan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian pula kehidupan persekutuan jemaat, baik jemaat Maranatha Selatan maupun jemaat-jemaat di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Maranatha Selatan, Engkau berkati badan pekerjanya, anggota jemaatnya, pelayan khusus yang diyakin penatua pendeta, ada terus dalam pemberkatan penyertaan Tuhan, mampukan dalam kerja pelayanan. Demikian pula komisi-komisi kerja, di dalamnya secara khusus komisi multimedia tetap dipakai oleh Tuhan dengan talenta yang mereka miliki untuk pekerjaan pelayanan. Terpuji Engkau Tuhan, berdoa terus untuk pemerintah dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Pakai mereka dengan takut akan Tuhan. Pemimpin gereja kami pun demikian, ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, yang bergumul oleh karena berbagai beban pergumulan, entah sakit atau apapun itu, dikuatkan iman dalam pengharapan mereka, dikuatkan, disehatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam sukacita dengan rupa-rupa sukacita oleh karena berkat Tuhan, di antaranya yang berhari ulang tahun, baik pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan, tetaplah ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini dengan berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu bersyukur, bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan harian keluarga di saat ini. Kiranya ini memberkati saudara-saudara, menginspirasi saudara untuk terus berkarya dalam kehidupan ini. Karena itu jangan lupa selalu rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja, dan jangan lupa juga selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Share, like, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.